Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabar anak soleh dan solehah pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran bahasa Arab kita, mari kita buka bersama dengan pembacaan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, untuk pekan ini kita akan belajar mengenai kata ganti orang atau domir. Domir ini dalam bahasa Arab berjumlah 14. Namun untuk pekan ini kita akan belajar 5 dari 14 kata tersebut. Mana saja? Yang pertama adalah ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini contoh 5 kata ganti orang atau domir. Nah, domir ini yang biasa kita dengar itu merupakan domir tunggal, atau dalam bahasa Arabnya domir munfasil, tunggal, dia berdiri sendiri. Kemudian ada domir mutasil, yaitu kata ganti orang yang disambung, yang dirangkai dengan benda lain, dengan kata lain. Contohnya adalah ummi, artinya adalah ibuku. Kata umi ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama ummun, yang kedua adalah anak, ibuku atau ibu saya. Nah, saya ini ketika dia dirangkai atau dimutasilkan dengan umun, yang tadinya dia hurufnya ana, dia berubah menjadi ya di akhir kalimat. Ya, Pak Guru ulangi. Ketika ana dimutasilkan dengan suatu kata, contohnya umun, dia akan berubah menjadi ya. Contohnya yang tadi ummi, artinya ibuku berasal dari kata ummun dan ana. Karena anak ini dirangkai dari kata ummun, dia berubah menjadi ya, ummi, ibuku atau ibu saya. Contoh mutasil yang lain di bawahnya adalah ummuka, ibu kamu atau ibumu, berasal dari kata ummun dan anta. Anta ini mengalami perubahan menjadi K, huruf K saja yang diambil di belakangnya. Kemudian ke bawahnya seterusnya ada ummuki, ibu kamu perempuan ya, ibunya perempuan. Ada ummuhu dan ummuha. Kata ka, ki, hu, dan ha ini merupakan perubahan dari bentuk tunggal domir pada munfasil, pada ketika dia sendiri. Tapi ketika dia dirangkai dengan kata lain, dia akan mengalami perubahan seperti pada kolom sampingnya atau muttasil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kata tunjuk atau bahasa Arabnya isyarah. Isyarah ini kita akan belajar mengenai kata ini dan itu. Isyarah, kata tunjuk. Ada ini, yaitu hada dan hadihi. Yang kedua itu ada dzalika dan tilka. Nah, keempat kata tunjuk ini dia terbagi menjadi 2 golongan. Ada hada dan dzalika, itu termasuk kata tunjuk mudzakkar. Dan hadihi dan tilka merupakan kata tunjuk atau isyarah
mu'annas atau termasuk isim mu'annas. Apa itu mudzakkar dan mu'annas? Secara gampangnya, secara mudahnya mudzakkar adalah laki-laki dan mu'annas adalah perempuan. Tetapi lebih mudahnya, lebih spesifiknya adalah mudzakkar adalah kata yang memiliki makna unsur laki-laki. Sedangkan mu'annas adalah kata yang memiliki makna unsur perempuan. Jadi hada dan dalika itu termasuk mudzakkar. Ada unsur laki-lakinya di situ. Kemudian hadihi dan tilka itu termasuk mu'annas. Tetapi biasanya untuk mempermudah biasa diartikan mu'annas itu perempuan, mudzakkar itu laki-laki. Nah, selanjutnya untuk membedakan antara mu'annas dan mudzakkar itu ada beberapa ciri sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi atau mengetahui ini loh kata yang mudzakkar, ini yang kata yang mu'annas. Contoh mu'annas itu yang pertama pengertiannya tadi adalah mu'annas adalah kata yang memiliki makna unsur perempuan. Contoh mu'annas atau untuk mengenali kata itu berupa mu'annas yang pertama itu nama perempuan. Jelas kalau perempuan itu otomatis mu'annas. Yang kedua, yang termudah itu adalah terdapat ta marbutoh di akhir kata. Apa itu ta marbutoh? Itu ta yang bulat. Nah, yang bulat itu namanya ta marbutoh. Kalau ta yang biasa itu yang seperti perahu, tetapi kalau ta marbutoh itu seperti yang bulat. Nah, contohnya adalah apa? Tilmidatun. Itu merupakan contoh mu'annas, jenis mu'annas. Ladidatun itu juga merupakan contoh dari mu'annas. Ada tun di belakangnya, ada ta marbutoh di belakangnya. Kalau contoh mudzakkar berarti sebaliknya. Nama laki-laki itu otomatis mudzakkar. Yang kedua tidak terdapat ta marbutoh di akhir katanya. Itu kalau sudah seperti itu bisa dipastikan kata itu merupakan mudzakkar. Anak soleh dan soleha, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kaidah atau rumus penggunaan kata tunjuk atau isyarah. Rumusnya adalah mudzakkar plus mudzakkar, mu'annas plus mu'annas. Maksudnya apa? Ketika yang dipakai adalah isyarah mudzakkar, maka setelah itu harus kata selanjutnya berjenis mudzakkar. Contohnya hada, hada Hasan. Hada ini, hada merupakan bentuk ini mudzakkar. Selanjutnya adalah plus mudzakkar juga. Hasan termasuk mudzakkar. Jadi kedua kata itu harus jenisnya sama. Contoh lainnya adalah dalika tilmidun. Itu murid. Dalika termasuk jenis mudzakkar, tilmidun juga mudzakkar. Selanjutnya kalau mu'annas bagaimana? Kalau mu'annas berarti setelah mu'annas adalah mu'annas. Contohnya hadihi Fatimatu. Hadihi merupakan ini. Ini mu'annas, ini untuk perempuan, ini untuk mu'annas. Berarti setelahnya harus jenisnya mu'annas, yaitu Fatimah, itu nama orang. Ini Fatimah, ini Fatimah. Selanjutnya hadihi tilmidatun. Ini murid perempuan. Tilmidatun ada tun, berarti itu jenisnya mu'annas. Lah, rumus ini, rumus mudzakkar dan mu'annas, mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annas dengan mu'annas, ini selalunya dipakai pada bacaan bahasa Arab. Rumus
Rumus sejenis ini selalunya dipakai, tidak hanya pada kata isyarah saja. Kata isyarah, kata tunjuk dengan yang ditunjuk, tapi beberapa kata yang pada bahasa Arab selalu memakai kaidah ini. Contohnya Pak Guru ambil adalah hada tilmidun ismuhu Salman huwa min Surabaya. Hada tilmidun, ini murid, ismuhu Salman, namanya Salman, huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Hada, apa ini jenisnya? Mudakar. Tilmidun, jenisnya apa? Jenis katanya yaitu mudakar, karena tidak ada tamar butoh di belakangnya. Tilmidun berarti mudakar. Jadi hada mudakar, tilmidun mudakar. Ismuhu, hu. Baik, ini domir. Ini kata ganti orang hu. Apa hu? Yaitu huwa, dia laki-laki, berarti mudakar juga. Salman, nama laki-laki, berarti mudakar. Nah, selanjutnya huwa, dia laki-laki, laki mudakar min Surabaya, dari Surabaya. Nah, rumus ini Pak Guru sampaikan, ini seringkali dipakai dalam bahasa Arab. Biasanya kadang soal-soal dalam bahasa Arab ada yang mengecoh seperti itu. Anak soleh dan soleha, Pak Guru teringat sebuah lagu mengenai kata tunjuk atau isyarah penggunaannya. Lagunya seperti ini. Hada dalika itu mudakarun prok prok, hadihi tilka itu mu'annasun prok prok, isyarah musyar ilaih, dua-duanya sama, mudakar atau mu'annas. Hada qalamun tilka saburatun prok prok, hada qalamun tilka saburatun prok prok, isyarah musyar ilaih, dua-duanya sama, mudakar atau mu'annas. Isyarah musyar ilaih itu adalah kata tunjuk dan yang ditunjuk dua-duanya harus sama. Mudakar, mu'annas. Hada dalika itu mudakarun, hada dalika itu termasuk mudakar. Hadihi tilka itu mu'annasun, hadihi tilka termasuk mu'annas. Hada qalamun tilka saburatun, itu merupakan contohnya. Hada qalamun, itu mudzakkar mu'annats. Tilka saburatun, mu'annas. Ini bisa, kalau memang mau dihafalkan silakan, ditulis silakan. Ini lagunya. Ini merupakan lagu kelas 3 kalau nggak salah dulu. Nah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan Pak Guru dapat dipahami dengan mudah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.